gitu. TPA kita belajar itu kan nantinya ada dibagi kelompok-kelompok. Siapa ketua kelompoknya? Silahkan dibagi-bagi sesuai dengan mahasiswa yang ada dari STS Siliwangi dan dilihat kondisi yang ada di sana itu seperti apa. Ya, bikin program yang memang idealnya adalah 6 minggu, misalnya tanggal 25 Juli misalnya di program itu adalah datang ke lokasi. Di sana itu datang ke lokasi, kemudian penyerahan dari STI Siliwangi, ya, kemudian konsultasi dengan desa, dengan tokoh masyarakat, kan seperti itu, dengan ketua pemuda. Ibu ingatkan, ketua pemuda itu oleh kita harus segera ditemuin, kita komunikasi siapa. Karena apa? Karena itu adalah untuk membantu selama kita di lokasi KPM, ya. Jadi tokoh masyarakat, kemudian kepala desanya, desnya, ya. Kita pokoknya minggu pertama atau jangan sampai 1 minggu, pokoknya kita observasi itu dulu bareng-bareng, dibarengi dengan kepala desa. Pak, mohon maaf, di desa ini ada berapa dusun, SMP di mana, SD di mana, TK di mana, ya. Kemudian pengajian ibu-ibu, penimbangan bayi dan balita lansia itu tanggal berapa, ya. Teman-teman perempuan, kalau misalnya nanti akan 17 Agustus, pasti teman-teman itu dilibatkan untuk menilai nasi kuning. Pasti itu. Ya, kemudian buku teman-teman itu buku membuat kue, membuat apa itu harus bawa. Laki-laki itu buku tentang khutbah itu bawa, tentang tahlil itu bawa. Karena mungkin saja ada kelompok-kelompok yang masih menggunakan itu. Jadi tidak bisa untuk mengelak. Seandainya ada orang meninggal dan lain-lain, kemudian pengajian dan lain-lain, ya. Kemudian kenapa ibu katakan itu 3 hari itu observasi? Karena identifikasi masalah di program kerja itu, identifikasi masalah dulu. Misalnya, pengajian sudah biasa, kita tinggal gabung, melanjutkan, kan gitu. Jadi ibu ulang kembali, jangan sekali-kali membuat program yang tentunya memberatkan diri sendiri. Pada prinsipnya adalah kita membantu program yang sudah dilakukan. Dan desa biasanya teman-teman yang inter IT, ya, itu biasanya desa itu sekarang itu adalah transformasi dari tradisional ke IT. Itu biasanya minta sering bantuan. Ya, walaupun di kita tidak ada yang jurusan manajemen, ya, atau AN, itu pasti. Kalau kita bisa IT, tidak ada salahnya bahwa kita pun juga pengelolaan desa itu adalah dikembangkan. Kalau teman-teman dari bank manajemen perbankan itu ada BUMDes. Apa yang dilakukan oleh teman-teman mungkin penyuluhan, sosialisasi, bank syariah, produk halal, fashion halal, itu kan begitu. Kemudian program kerja. Program kerja mudah-mudahan nanti setelah kita disusun ketua kelompok membuat program yang bisa dilakukan. Yang paling efektif kalau kata ibu 6 minggu itu, yang paling efektif itu 5 minggu, ya. Kemudian yang pengalaman itu kan ada yang sudah kerja, ya, yang sudah kerja. Kalau ibu dulu ketua kelompok itu siapa yang kerja, siapa yang hamil, siapa yang bawa anak. Kalau misalnya dia kerja pulang sore, kemudian ada yang standby di sekretariat, biasanya kan ada yang sudah observasi dulu, ya. Kemudian tempatnya di mana, kemudian lingkungannya seperti apa, kemudian kita harus bawa apa, mungkin itu nanti oleh pembimbing, ya. Tapi kalau di kami itu observasi, silakan duluan sebelum keberangkatan, ya. Nah, di sini sistematika laporan itu yang pertama adalah pelaksanaan program, kata pengantar. Kemudian tim penyusun itu nama mahasiswa kalau satu kelompok. Tentunya memang ada kata pengantar
Lantar, biasanya sama aja dengan makalah, sama aja dengan pembuatan apa namanya tugas-tugas dari dosen, tentunya memakai kotak pengantar. Tim penyusun itu kalau misalnya satu kelompok itu 6 orang, berarti tim penyusun laporan KPM, misalnya kelompok 2, nama-namanya disebutkan di situ ya. Kemudian lembarannya ada daftar isi ya. Nanti ada di bawah, kemudian daftar lampiran, kemudian daftar gambar ya. Nah, lalu pertama, 1, keadaan umum lokasi. Nah, kalau misalnya ada yang sekarang di mana sih lokasinya? Di Jakarta, tapi kan ada dibagi-bagi RT RW. Desa apa? Contoh desa apa? Ya, contoh Sindang, desa Sindang. Nah, di sini ada letak luas dan juga aksesibilitas. Jadi kan gini, misalnya datang ke lokasi tanggal 25, mungkin diserahkan oleh STAI di bawah 1 pembimbing dosen ya. Teman-teman itu kalau misalnya tadi di Sindangsari, tempat Sindangsari itu pertama di bab 1 untuk ya laporan itu adalah letak demografi ya. Kalau misalnya desa itu adalah luasnya berapa, letaknya di mana, kan begitu ya. Termasuk juga potensi lokasi fisiknya seperti apa ya. Misalnya desa Sinangsari itu adalah keadaan kondisi geografisnya adalah perbatasan dengan desa Anu di sebelah kanan, perbatasan dengan desa Anu sebelah kiri, ada di kecamatan apa, wilayah Bandung Barat, kan gitu ya. Itu demografi. Kemudian penduduknya nanti kan ada apa namanya, ada demografi desa ya. Itu adalah laporan untuk kita. Biasanya di desa-desa itu ada demografi, misalnya desa ini penduduknya sekian, perempuan sekian, laki-laki sekian ya. Kalau teman-teman bisa lobbying atau ahli komunikasi, maka yang paling pertama di desa didekati itu adalah sekdes ya, sekretaris desa, karena dia itu selain sudah dipampangkan di desa, maka data-data itu adalah di beliau ada ya. Kemudian penduduk itu ada umurnya, ada pendidikannya, kemudian juga ada mata pencahariannya. Kalau di lingkungan Bandung Barat itu kan ini kan 13 kecamatan ya. Kalau Ibu lihat Bandung Barat itu beda dengan Cimahi. Cimahi itu kan kota administratif yang hanya 3 gitu. Kalau Bandung Barat itu 13 kecamatan sampai ke Gunung Halu ke sana gitu. Sampai 16 ya, sampai ke sana ke Cikangkareng, perbatasan dengan Cianjur ya. Kita bersyukur STAI masih di lingkungan sini. Kalau kami di UIN itu sudah sampai ke Papua. Jadi udah duluan yang di Jakarta ya. Karena apa? Karena memfasilitasi mahasiswa yang dari Papua. Mahasiswa Papua kuliah di UIN silahkan. Jadi ada pembimbingnya 1. Mahasiswa Thailand silahkan di Thailand. Mahasiswa Malaysia silahkan di Malaysia, kan gitu ya. Nah, kita bersyukur. Tapi lingkungannya itu nggak tahu. Seperti Sindangsari itu seperti apa? Karena apa? Karena pengalaman. Terus perizinannya belum, tata kelola sekolah juga tidak jelas. Di situ kita hadir. Sebab kita punya pengetahuan tentang standar nasional pendidikan. Bahwa pendidikan ini dari mulai ada standarnya, standar kompetensi lulusannya, standar isinya, standar prosesnya, standar sarananya, standar pembiayaan.
biayanya besar, tetapi tidak di-manage secara baik. Itu lebih hebat saya kira. Sehingga berasa betul. Sehingga kemudian gara-gara hadir mahasiswa PPM dari STAI, keluar izin operasional, sekolah menjadi hebat. Terus itu mana teraskan kurang desa. Itu maksudnya. Nah jadi itu saya kira, atau misalnya ada masjid bangunannya hebat, tetapi tadi kurang dikelola dengan baik, kebersihannya tidak dikelola dengan baik dan lain sebagainya, sehingga cenderung seram. Di situ sesungguhnya kita bisa memberikan urun rembuk pikiran kita untuk memberikan ide dan gagasan bagaimana mengelola masjid yang membuat nyaman jamaah. Atau mungkin ada masalah dari sisi masjidnya hebat, masyarakatnya padat, tetapi ini sholat subuh nanti buat lu ada etak, lu komat etak. Nah itu adalah yang bisa kita gerakkan. Bagaimana kita bisa mempengaruhi satu. Saya kemukakan lagi teori manajemen. Kebetulan di belakang ada Pak Dokter. Bagaimana teori satu mempengaruhi? Dua, M yang kedua, bagaimana menggerakkan, ya kan? Nah, mempengaruhi, kan? Itu penting. Menggerakkan, ya, itu penting. Mengarahkan, itu penting. Dan ujungnya adalah bagaimana memberdayakan potensi yang ada di sini. Nah, 4 hal saja kita hadir: mempengaruhi, mengarahkan, menggerakkan, memberdayakan. Apa modalnya? Ini saya kira. Oke. Nah ini untuk kegiatan rencana praprogram. Karena itu pastikan nanti dengan dosen pembimbing ada penjabaran dari 5 program garapan itu, 5 bidang garapan itu, ada rinciannya, kemudian ditentukan rencana kerjanya, dari mulai identifikasi terhadap masalah, fokus masalahnya bagaimana, dan seterusnya, juga mempertimbangkan aspek-aspek administratif. Sebab itu, pendokumentasian terhadap kegiatan KPM dalam bentuk administratif, maka itu menjadi bukti fisik, ya, yang menunjukkan bahwa Anda benar-benar melakukan kegiatan yang tentu juga dibutuhkan dalam pelaporan ini, ya, dalam pelaporan. Jadi itu dongeng buku nanti itu benar ada bukti yang menunjukkan bahwa Anda melakukan kegiatan KPM. Saya asal sekali tanya, saya ada waktu kan? Ya ada catat di sana. Maksud saya lupa juga. Tapi misalnya Bu Nur sungkan mengingatkan saya kalau misi belajar merasa diusir. Saya tidak pernah begitu. Saya ini selalu ingin menjadi orang yang merdeka dan memerdekakan orang lain. Itu penting saya kira. Kalau ingin merdeka maka merdekakan orang lain. Kan begitu. Oke, saya lanjut sedikit lagi ya. Nah itu tadi urusan schedule tadi sudah diulas ya. Ada prosedurnya, ada tahapannya. Yang pasti tentu saja melibatkan partisipasi semua pihak. Nah, supaya tidak yang ada itu sekarang ini hadir sebagai tadi inspirasi lah. Bagaimana taktisnya lakukan? Pengaruhi masyarakat dengan sesuatu yang positif. Ya, arahkan masyarakat. Karena itu di situ ada potensi RT secara kelembagaan, ada Karang Taruna, dan ada kelompok-kelompok masyarakat yang lain yang membidangi bidang-bidang tertentu di masyarakat itu. Ada PKK, ada komunitas A, ada komunitas B. Karena itu mengaruhi. Tugas kita adalah mempengaruhi mereka secara positif. Yang kedua, mengarahkan. Yang ketiga, menggerakkan agar gerak, ya, cicing lain. Kemudian pada ujungnya adalah memberdayakan. Saya kira itu yang lebih langkah-langkah konkret pada diri Anda yang tentu juga itu
pikiran positif kita sebagai bagian dari masyarakat ilmiah yang tentu saja juga melakukan kerja secara ilmiah, saya kira. Yang ujungnya kemudian pelaksanaan program, akhir nama yang perpisahannya dengan desa nanti secara setempat setelah tanggal September tanggal 3. Setelah tanggal 3 tidak ada lagi kegiatan. Karena itu naiknya tanggal 3 sudah berakhir di kecamatan. Nanti kita datang lagi ke kecamatan. Tidak ada kalanya bersama-sama atau cukup nanti pimpinan ke kecamatan. Tapi maksimalkan Anda di desa. Maksimalkan Anda di tempat atau di lokasi Anda bertugas. Nah, ujungnya adalah laporan nanti ada khusus yang menyampaikan tentang lapor. Saya kira walaupun tadi sudah diingatkan, saya berikan kesempatan kalau perlu ada yang ditanyakan silakan. Syukur kalau tidak ada. Saya syukuran kalau tidak. Cukup ya? Baik, saya tahu Anda sudah agak menderita duduk di sini. Nah, itu mohon dimaafkan saya dan terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan pertemuan kita pada hari ini menjadi menambah-nambah kebaikan dalam pengertian barokah buat kita semua. Wabil khusus Anda sehat, sejahtera dan lancar di dalam melaksanakan tugas-tugas dalam kegiatan KPM ini. Terima kasih atas perhatiannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pemateri ketiga Dr. Randa Soho Sukandi. Untuk acara selanjutnya, karena kalau sekarang istirahat nasinya belum datang ya, jadi sambil menunggu. Ini mah berkelakar saja. Nah, itu nanti dalam hal itu program itu yang ada. Saya lebih menyarankan kepada Anda untuk dalam tanda kutip kita ini menjadi inspirasi bagi mereka. Yang diberikan adalah gagasan konstruktif ya untuk pengembangan desa. Yang diperlukan adalah gagasan dan tentu juga tadi bagaimana gagasan itu dilaksanakan. Kadang-kadang terbatas. Insya Allah mahasiswa punya pikiran-pikiran brilian ya, dan sangat mudah melakukan koordinasi dengan pihak-pihak. Nah, karena itu ajak mereka. Jadi kita hadir menjadi inspirasi sekaligus mengajak mereka untuk mengeksekusi program itu. Jangan kemudian sekali lagi